Halo semuanya, kembali lagi di Wisdom and Invest. Dengan saya Julie, seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan. Dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal-sinyalnya, yaitu sinyal beli dan jual berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang belum menggunakan chart WIN, itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Untuk teman-teman yang tertarik mempelajari chart WIN secara lebih detail, silahkan ya klik link yang ada di deskripsi di bawah. Untuk chart ASRI, ini sinyal entry-nya sudah lama, yaitu sejak di sini segitiga hijau adalah sinyal untuk buy. Statusnya ini masih hold dengan profit 10,8%. Pixelnya merah-merah dua-duanya sebetulnya tidak oke ya, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentum ASRI ini juga sudah mulai berubah menjadi biru tua, jadi ada potensi untuk reversal. Lalu si ASRI ini memang dia sudah mulai mendekati garis WIN. Ini yang garis di sebelah sini itu adalah WIN line atau garis WIN. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stopnya, bisa menggunakan garis WIN line juga sebagai trailing stop. Angkanya itu ada di sebelah sini sekitar 264. Di sini juga ada ya angka WIN line-nya. Nah, itu bisa digunakan. Jangan lupa dikasih toleransi sekitar 1-2% di bawahnya. Jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor, itu seharusnya teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi seperti di sini ya, kalau dia hanya tembus-tembus dikit lalu dia kembali lagi ke atas garis WIN, maka teman-teman sebetulnya masih digiring dari bawah. Ini adalah chart yang menggunakan indikator MACD dan stokastik. Untuk MACD-nya dan stokastiknya sebetulnya kurang oke, karena ini birunya ada di atas ya. Jadi artinya mereka sudah dead cross. Dan ini memang juga si ASRI sedang berada di area support. Di sini ada area support yaitu 266. Selama dia bisa bertahan di situ sebetulnya masih oke. Jadi ini kita harus lihat lagi besok akankah dia mantul. Jadi kalau misalnya besok dia mantul, maka masih ada potensi ya dia akan testing resistnya lagi yang di atas. Ini harga tertingginya bisa digunakan sebagai resistnya yaitu 300. Tapi jika besok dia membuat lower low, artinya candlenya membentuk candle yang lebih bawah lagi, artinya berpotensi akan menuju ke support selanjutnya ya. Support selanjutnya yaitu di sebelah sini, di area 240, juga di sebelah sini ada, itu di area 230. Nah, jadi teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau sampai besok trailing stopnya sudah kena, maka happy cuan, teman-teman bisa cari titik-titik entry lagi. Akankah dia mantul di area support selanjutnya? Jadi jangan lupa ya, tunggu pantulan dulu baru entry. Karena kalau dia tidak mantul, ada potensi dia bisa tembus ke area support berikutnya. Untuk Soci, ini sinyal entry-nya sudah lama banget. Di sini ya, adalah sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 139%. Luar biasa. Happy cuan untuk teman-teman yang masih hold dari sejak entry. Kalaupun teman-teman telat dan baru entry saat dia breakout misalnya di area sini, maka seharusnya profitnya juga masih lumayan ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya, bisa menggunakan garis WIN. Di garis WIN-nya ini ada di sekitar 244, dikasih toleransi ya 1-2% di bawahnya. Jadi kalau misalnya dia hanya bikin ekor, itu teman-teman nggak kehilangan barang dan masih digiring terus. Pixelnya merah satu, itu kurang oke. Sebetulnya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini masih ada. Tapi kalau misalnya besok dia mulai berubah menjadi biru tua dan mulai menurun, itu agak kurang oke ya. Artinya ada potensi dia bisa reversal. Indikator MACD-nya untuk Soci ini masih bagus sebetulnya. Dia MACD-nya masih membuka menanjak.
Stokastiknya juga masih di area atas 80. Mudah-mudahan besok dia bisa mantul ya. Kalaupun dia membuat lower low lagi, di area sini ada area support. Ini Soci. Di sebelah sini ada area support yaitu di area sini ya 262 sampai 264 itu ada area support, dan di sebelah sini juga ada gap nih. Nah, di sini ada gap. Ini Soci. Ini ada gap. Maka kalau misalnya sampai dia breakdown dari support yang di sini 262 264 itu, kalau misalnya dia sampai breakdown artinya ada potensi dia akan menuju gapnya itu. Ini ada chart weekly dari Soci. Ini weekly ya. Di weekly-nya sini juga ada. Nah, di sini adalah areanya. Supportnya yaitu 262 yang tadi saya sebut sama ya. Kalau misalnya sampai dia breakdown di area sini juga ada gapnya. Di chart yang tadi teman-teman bisa lihat area gapnya. Dan ini pas di sini ada support horizontal ya di 230. Jadi seandainya dia tidak berhasil mantul di 262-nya, maka berpotensi dia akan ke 230. Secara weekly indikatornya sebetulnya masih oke, MACD bagus, dan stokastik juga masih berada di atas 80, itu sebenarnya masih oke. MDKA, untuk MDKA ini sinyal entry-nya juga sudah sejak bawah ya, sebelum dia breakout. Di sini sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 32,3%. Pixelnya hijau-hijau itu masih bagus, momentumnya juga masih bagus. Dan MDKA ini dia sebetulnya sejak breakout dari sini dia itu ATH ya, all time high. All time high. Bagi teman-teman yang belum paham apa sih all time high itu? Jadi dia mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Setelah dia breakout, maka hal yang wajar ya seandainya dia konsolidasi dulu. Artinya dia akan sideways dulu, mengumpulkan tenaga dengan potensi dia masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas dan membuat harga ATH yang baru. Indikator MACD-nya masih bagus. Untuk stokastiknya dia masih di atas 80 dan mulai agak merapat sih. Tapi masih oke selama dia bertahan di atas support ya. Supportnya bisa kita gunakan area supportnya di sini itu sekitar 2310. 2300 sampai 2310 ya, kurang lebih di area sana, tapi mudah-mudahan nggak mencapai sana. Jadi kita gunakan chart yang satu lagi untuk menghitung area supportnya menggunakan Fibonacci, karena di sebelah sini kan sudah nggak ada ya, dia nggak ada area support resistnya lagi, maka kita gunakan chart yang satu lagi. Nah, chart yang ini adalah chart Fibo dari MDKA. Di sini ada area Fibonya yaitu 22495. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai support juga. Ini juga ya, sama ya, dia di area sini. Kalau di sini angkanya sekitar 2286. Ini tinggal dibulatkan aja. Untuk angka-angkanya ini bisa teman-teman bulatkan sendiri ya, sesuai dengan fraksinya saham itu masing-masing. Nah, mudah-mudahan si MDKA ini koreksinya atau konsolidasinya nggak jauh-jauh ya, tidak menembus dari si 2495 atau 2500 ini. Untuk PTBA ini sudah muncul ya sinyal sell hari ini. Yang segitiga merah itu adalah sinyal untuk sell. Statusnya di sini juga berubah menjadi sell dengan profit. Jadi sellnya dalam kondisi profit yaitu 50,2%. Jadi entry-nya di segitiga hijau, digiring sampai sini lalu kena sell dengan profit 50%. Pixelnya merah 1. Yang bagus sebetulnya adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini sudah mulai agak melemah juga. Jadi memang ada potensi untuk reversal. MACD-nya ini agak kurang oke karena sudah mulai merapat dan stokastiknya juga sudah mulai mau menuju ke bawah 80 ya. Memang masih belum, kondisinya jadi lagi di pertengahan di antara. Di sini dia juga ada area support si PTBA sekitar 2800 ya, 2800 sampai 2880 ini memang berada di area-area support. Jadi besok teman-teman cek lagi apakah dia mampu mantul. Kalau dia masih mampu mantul, maka artinya masih ada potensi dia akan testing resistnya lagi ya di 3180.
Tapi kalau dia tidak berhasil mantul, malah membuat lower low, artinya candlenya membuat new low, maka berpotensi ke area support selanjutnya. Di sini adalah area support selanjutnya, yaitu sekitar 2690. Bagi teman-teman yang mungkin sudah kena stop loss hari ini, it's okay, happy cuan. Besok tinggal dilihat lagi, seandainya dia mampu mantul, maka teman-teman bisa buyback ya. Atau kalau misalnya besok dia malah breakdown, maka teman-teman bisa pantau kembali ketika dia berada ke area support selanjutnya. Jadi tunggu pantulan dulu baru teman-teman entry. Kalau dia tidak mantul maka sebaiknya tidak entry ya, karena masih berpotensi untuk jebol supportnya dan lanjut ke support bawahnya lagi. SMGR, untuk SMGR ini sinyal buy-nya di sini, sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 5,6%. Jadi memang profitnya mulai tergerus ya. Di sini juga dia sudah dekat garis win line-nya. Jadi teman-teman jangan lupa pasang trailing stop. Bisa menggunakan garis win line-nya juga, dikasih toleransi 1-2% di bawah garis win. Jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor, maka teman-teman nggak kehilangan barang. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sendiri juga ini memang kurang oke ya. Dia sudah mulai berubah menjadi biru tua dan memang nggak tinggi-tinggi banget, nggak seperti di sini. Ini masih kecil momentumnya. Jadi seandainya kalau besok dia sampai membuat lower low lagi dan teman-teman ingin take profit, itu silakan. MACD-nya ini sudah mulai merapat lagi, stokastiknya juga mulai menurun ya. Dia mulai mau memotong 80-nya. Kepalanya juga menghadap ke bawah, jadi sebetulnya masih agak kurang oke. Ini SMGR, di sini ada area support yaitu 12.200. Mudah-mudahan dia bisa mantul, tapi kalau dia tidak berhasil mantul, maka berpotensi ke area support selanjutnya ya. Support selanjutnya itu ada di area 12.000 dan juga di sebelah sini ada support weekly yaitu 11.275. Jika teman-teman yang tertarik untuk entry di saham SMGR, maka pastikan dia berhasil mantul dulu ya. Kalau dia tidak berhasil mantul, maka jangan entry karena ada potensi dia bisa breakdown supportnya dan menuju ke support berikutnya. Kondisi yang paling oke adalah ketika dia menuju support, dia mantul dan stokastiknya juga golden cross. Maka ini ada potensi teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk ISSP, ini sinyal entry-nya sejak di sini, segitiga hijau adalah sinyal buy, statusnya masih hold dengan profit 6,7%. Di sini juga sudah mulai dekat garis win ya, jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya. Soalnya ini ekornya sangat panjang sekali di atas, jadi agak kurang enak sebetulnya. Buangannya cukup besar. Pixelnya dua-duanya merah, itu agak kurang oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga sebetulnya nggak oke ya. Kurang oke karena dia terus menurun. MACD-nya ini kurang oke karena sudah dead cross. Birunya di atas, artinya dia sudah dead cross. Stokastiknya juga dia terus menurun dan juga dead cross. Dari area support resistnya ini bisa kita gunakan sebagai support. Di sini ada support yaitu sekitar 170. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 183. Ada potensi dia akan sideway dulu, tapi kalau seandainya dia sampai breakdown dari 170 maka jadinya sudah nggak oke lagi ya. Untuk Wika, ini sinyal segitiganya di sebelah sini. Statusnya masih hold dengan profit 4,8%. Pixelnya merah 1 kurang oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga sudah mulai melemah ya sebetulnya. Ini kalau ditarik garis trend juga dia agak menurun. Maka teman-teman bagi yang sudah profit, mau take profit dulu itu silakan. MACD-nya ini kurang oke karena mulai menutup dan seperti mau dead cross lagi. Stokastiknya juga sudah berada di bawah 80 ya. Supportnya di sini sebetulnya ada support yaitu 1910.
Jika dia sampai breakdown dari 1910-nya itu, maka berpotensi ke support selanjutnya di area sini, yaitu area 1770. Jadi seandainya dia sampai breakdown dari 1770 itu, maka jadinya kurang oke lagi. Untuk teman-teman yang mungkin mau take profit dulu, silakan, baru nanti pantau kembali apakah dia mampu mantul di 1770. Kalau dia sampai tidak mantul dan breakdown, maka kita bisa tinggalkan dulu ya saham ini, kita cek lagi saham lain yang lebih menarik. Ini adalah chart weekly dari Wika. Ini chart weekly-nya. Di sini memang teman-teman bisa lihat dia ada resist di 2200. Jadi dia masih kejedot. Di sini ada support juga di area 1710. Jadi berpotensi mungkin dia akan sideways dulu ya, seperti di sini. Range areanya 1710 sampai 2200. Untuk PGAS hari ini muncul segitiga merahnya. Di sini sinyal sell. Statusnya adalah sell dengan profit 19,7%. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya mulai berubah menjadi biru tua dan mengecil ya. Jadi ada potensi dia akan reversal. Untuk teman-teman yang sudah kena trailing stopnya, maka happy cuan, nanti tinggal pantau kembali ya di area-area support apakah dia akan mantul. MACD-nya ini sudah mulai menutup, ada potensi dia akan dead cross. Stokastiknya juga agak kurang oke karena kepalanya menghadap ke bawah. PGAS di sini sebetulnya ada area support, yaitu di dekat area 16 sekian. 16 sekian ya, ini sebetulnya ada support. Mudah-mudahan dia bisa mampu mantul di sana, tapi kita harus lihat lagi besok apakah dia mampu mantul. Kalau dia tidak mampu mantul, artinya berpotensi dia akan menuju ke area support selanjutnya. Support selanjutnya yaitu di area sini, itu sekitar 1500 ya. Potensinya kalau dia mampu mantul dari support yang di sini sekitar 16 sekian. Jika dia mantul, maka berpotensi dia akan testing resistnya yang tertinggi di area sini ya, yaitu 1900. Di sini juga ada area Fibo-nya, ini sama ya seperti yang tadi, cuma ini angkanya lebih kelihatan. Di sini ada area Fibo yaitu 1625. Bisa digunakan juga sebagai support, maka mudah-mudahan dia mampu mantul di area sana. Kalau dia tidak mantul, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya, yaitu di sekitar sini ya, 1500. Jadi 1475 sampai 1500. AMRT, untuk AMRT ini kurang liquid. Dia total transaksinya adalah 3,1 miliar. Bahkan itu sudah berada di atas rata-rata ya. Berarti rata-rata itu total transaksinya nggak nyampe 3 miliar bahkan. Artinya dia kurang liquid. Dia tidak liquid dan high risk. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru belajar, bisa abaikan aja ya saham-saham ini, saham-saham yang tidak liquid. Jangan lupa untuk selalu cek total transaksinya. Kalau misalnya dia berada di atas rata-rata dan bahkan nggak nyampe 4 miliar sampai 5 miliar, maka sebaiknya lupakan saja. Khawatirnya ada potensi teman-teman bisa beli tapi nggak bisa jual ya, karena kalau tidak liquid artinya dia mudah dipermainkan, dia mudah dinaikkan dan diturunkan sesuka bandar. Momentumnya dia juga tidak ada, maka potensinya dia akan bergerak sideways ya. MACD-nya ini tidak oke karena dead cross. Ini birunya di atas, yang bagus harusnya ungunya yang di atas. Untuk stokastiknya si AMRT ini memang kepalanya agak menghadap ke atas, tapi karena dia tidak ada momentum, maka potensinya naiknya juga nggak begitu banyak ya. AMRT ini lagi sideways, potensinya dia sideways di area 725 sampai 770. Tapi karena dia tidak liquid, bahkan itu volumenya sudah berada di atas rata-rata, maka saran saya cari aja saham lain yang lebih liquid dan indikator lebih bagus ya.
Untuk Inco hari ini muncul sinyal sell-nya segitiga merah ya, itu adalah sinyal sell. Statusnya sell dengan profit 13,4%. Jadi buy-nya di sini segitiga hijau, sell-nya di sini segitiga merah. Dan hari ini kalau teman-teman cek harga nikel memang turun ya. Teman-teman bisa cek harga nikel di websitenya Investing. Nah, teman-teman masuk aja ke bagian komoditas dan cari harga nikel. Teman-teman bisa lihat chartnya nikel itu sedang koreksi. Jadi wajar ya kalau misalnya Inco juga ikutan koreksi. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga dia sudah mulai melemah ya. MACD-nya dia dead cross, jadi kurang oke. Stokastiknya juga menurun, dia kurang oke. Tapi dia sedang berada di area support nih. Jadi si Inco ini dia sedang berada di area support yaitu sekitar 5010. Jadi ini besok kita mesti cek lagi apakah dia mampu mantul. Kalau dia mampu mantul maka berpotensi ya dia bisa testing resistnya lagi. Yaitu ini resist ada di area sekitar 5.500 sampai 5.900. Nah, itu ada resistnya di area sini. Kalau dia mantul maka berpotensi ya dia akan testing resistnya lagi. Di sini juga ada garis trennya ya, dia masih uptrend. Jadi kalau misalnya sampai dia breakdown dari sana artinya agak kurang oke lagi. Potensinya dia bisa ke area support selanjutnya yaitu di sini ada support weekly-nya 4.700. Komposit kita hari ini dia muncul segitiga merah, koreksinya lumayan dalam ya, sekitar 2% lebih. Pixelnya merah satu dan momentumnya juga semakin mengecil. Dia lagi pas di area garis win line, jadi mudah-mudahan besok masih mampu mantul. Hari ini juga indeks kita sedang tutup gap, yaitu gap yang di sini ya, jadi pas-pas sekali dia. MACD-nya ini juga sudah mulai rapat, stokastiknya sudah dead cross dan kepalanya menghadap ke bawah, tapi masih berada di atas 80. Jadi mudah-mudahan kalau besok dia mantul masih ada harapan ya. Ini adalah chart weekly komposit kita. Di sini teman-teman bisa lihat, saya zoom, ini komposit kita. Di sini memang dia sedang testing resistnya ya, yaitu 6116. Kalaupun sampai dia koreksi itu adalah hal yang wajar. Mudah-mudahan koreksinya nggak dalam-dalam banget. Jadi potensinya dia hanya nutup gap aja, lalu testing kembali resistnya ya, yang 6116 ini. Karena indeks kita lagi berada di resist dan besok adalah hari terakhir bursa ya. Selanjutnya akan libur bersama yaitu tanggal 24, tanggal 25 dan bursa akan buka lagi di tanggal 28 dan itu pun hanya 3 hari trading. Lalu kita akan masuk ke 2021. Untuk saat ini teman-teman jangan lagi sistem HKHK ya. Jadi sudah tidak strong uptrend lagi. Dia sedang berada di perbatasan antara dia akan testing pelan-pelan nanjak ke atas atau bahkan dia mau ke 6.300-nya itu. Di sini ada resist ya, yaitu 63XX, 63 sekitar 6348. Mudah-mudahan di Januari 2021 dia akan menuju ke arah sana. Tapi kalaupun dia sampai koreksi seperti yang saya bilang di video kemarin ya, ini sudah berminggu-minggu dia tidak ada koreksi, jadi sangat wajar sekali seandainya dia ada 1-2 candle merah. Apalagi satu candlenya ini nggak bener-bener full 1 minggu ya, tradingnya untuk minggu ini hanya 3 hari, dan minggu depan juga sisa 3 hari aja. Jadi kalau koreksi-koreksi itu adalah hal yang wajar ya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk buy on weakness bagi teman-teman yang sudah mungkin kena trailing stop ataupun baru mau entry. Jadi jangan lagi sampai FOMO, jangan lagi HKHK. Kalau mau entry, entrylah di area-area support. Dan jangan lupa money management. Saat mau entry pastikan ada pantulan ya. Misalnya bentuk candle-candlenya ada ekor di bawah dan dia mantul dari area support. Nah itu teman-teman bisa spekulatif buy.
Dan jangan lupa pilihlah saham-saham yang sedang uptrend. Jadi memang koreksi sehat aja. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan analisa ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa membantu, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga dan ikutan profit. Selamat Hari Ibu bagi para ibu yang sedang menonton video ini, semoga sehat-sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.